I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrowati Muhammad, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 6. Di sini saya akan memaparkan pengaruh stres kerja dan manajemen konflik terhadap kinerja karyawan. Yang pertama, apa itu stres kerja? Dikutip dari Bambang Tarupolo, stres kerja adalah suatu proses yang menimbulkan orang merasa sakit, tidak nyaman, atau tegang, baik itu karena pekerjaan, tempat kerja, atau situasi kerja tertentu. Sedangkan menurut Handoko, stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Jika seseorang atau karyawan mengalami stres yang terlalu besar, maka akan mengganggu kemampuan dan kinerja karyawannya. Adapun faktor-faktor penyebab stres. Menurut Sweeney dan McFarlane mengangkat ada 3 faktor yang menyebabkan stres dan meningkatkan stres. Di antaranya pekerjaan itu sendiri, yang kedua ada faktor dan kepribadian, dan yang ketiga ada perubahan gagasan. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Jenis-jenis pekerjaan itu memiliki kadar stresor. Kadar stresor tersebut berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan resiko pekerjaannya. Contohnya, menjadi presiden di Amerika Serikat memiliki ranking pertama dengan stres tertinggi. Oleh karena itu, untuk menjadi presiden Amerika dibutuhkan orang-orang yang betul pemilih dengan seleksi yang ketat sehingga mampu mengendalikan diri menghadapi stres yang akan dialami dari pekerjaannya sebagai presiden tersebut. Yang kedua ada faktor kepribadian. Dalam suatu organisasi, tentu di dalamnya terdiri dari berbagai individu yang memiliki sifat, sikap, dan emosi pribadi yang unik dan berbeda-beda pula. Tentunya perbedaan inilah yang menjadi faktor penyebab timbulnya stres. Mengapa? Karena setiap orang dengan kepribadiannya yang berbeda akan menafsirkan atau mempersiapkan persoalan yang dihadapinya dengan berbeda pula. Sehingga persepsi pribadi yang berbeda itu akan menampakkan reaksi stres yang berbeda pula. Yang ketiga ada faktor perubahan. Perubahan sering dirasakan sebagai sesuatu yang tidak nyaman bagi kebanyakan orang dan organisasi, karena perubahan memiliki akibat yang tak terkira, bisa baik atau buruk. Oleh karena itu, banyak orang yang kurang menyukai perubahan, terutama perubahan yang mengancam zona nyaman yang selama ini ia miliki. Perubahan itu bisa menyangkut apapun, baik dia bisa berupa perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan psikis. Dampak pengaruh stres terhadap kinerja karyawan. Yang pertama, tingkat kepuasan kerja menurun, otomatis produktivitas kerja menurun, dan berkomitmen serta loyalitas terhadap organisasi juga akan semakin menurun. Yang kedua, meningkatkan jumlah absensi karyawan dan seringnya karyawan mangkir pada jam kerja. Hal ini akan meningkatkan kecenderungan karyawan yang keluar masuk atau berhenti pada pekerjaan, yang dimana hal ini tidak akan baik pada organisasi ke depannya. Adapun strategi dalam menangani stres, yang pertama menjauhkan diri dari penyebab stres, yang kedua mengelola pemikiran dengan mengganti persepsi tentang stres, yang ketiga menghilangkan penyebab stres, dan yang keempat mengontrol peningkatan stres dan meminta dukungan sosial dari orang-orang sekitar, dan yang kelima disiplin diri dengan membuat rencana kerja yang teratur, target kerja atau program-program kerja yang dapat dijangkau. Sedangkan menurut Hasibuan, salah satu cara untuk mengatasi stres yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pendekatan konseling, di mana konseling ini adalah pembahasan suatu masalah dengan seorang karyawan tersebut agar dapat mengatasi masalah secara lebih baik. Apa itu konflik? Konflik adalah suatu ketidaksesuaian paham antara 2 orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal-hal mendapatkan sumber-sumber daya yang langka atau aktivitas-aktivitas pekerjaan, dan karena fakta bahwa mereka memiliki status-status, tujuan-tujuan, nilai-nilai atau persepsi-persepsi yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis konflik, ada konflik destruktif. Konflik ini menimbulkan kerugian bagi individu organisasi yang terlibat di dalamnya, sedangkan konflik konstruktif, yaitu konflik ini menimbulkan keuntungan dan bukan kerugian bagi individu atau kelompok organisasi yang ada di dalamnya. Adapun kerugian yang ditimbulkan konflik destruktif, yang pertama perasaan cemas atau tegang, yang kedua komunikasi yang mulai menyusut, yang ketiga persaingan yang semakin menghebat, dan keempat perhatian yang semakin menyusut terhadap tujuan bersama.
Adapun keuntungan yang ditimbulkan oleh konflik konstruktif, yang pertama kreativitas dan inovatif yang meningkat akibat konflik, yang kedua upaya meningkat, yang ketiga ikatan yang makin kuat, dan yang keempat ketegangan yang menyusut. Adapun dampak konflik pada kinerja karyawan, yang pertama kualitas pekerjaan menurun, yang kedua merasa tidak puas pada kinerja, yang ketiga merasa sakit, serta yang terakhir perasaan sesama teman karyawan. Adapun cara mengatasi konflik yaitu pertama fokus pada problem bukan hal pribadi. Kedua, berkomunikasi secara terbuka. Yang ketiga, mengembangkan metode spesifik untuk setiap problem. Yang keempat, meminta pendapat pihak netral. Yang kelima, bersikap adil terhadap semua anggota atau tim. Yang keenam, menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Nah, berhubung saya sedang melakukan PPL 2 di sekolah ini, adapun konflik yang terjadi di sekolah tersebut, yaitu salah satu oknum guru yang mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan kepada kami mahasiswa PPL 2. Karena konflik itulah tingkat stresor kami meningkat dan menjadi kepikiran. Bahkan konflik tersebut atau masalah ini sudah dirapatkan bersama guru-guru yang disinggung langsung oleh guru pamong kami. Beliau menegaskan kepada guru-guru agar tidak ada yang mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan kepada mahasiswa PPL. Terima kasih.